Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kita kali ini kita akan coba untuk pembuatan endpoint untuk fitur user atau get all semua usernya. Kita akan buat endpointnya, yang mana endpoint tersebut cuma bisa diakses oleh user dengan role admin. Nah, pertama mungkin karena kita ingin buat fitur untuk user, kita akan buat dulu untuk modul, controller, dan juga service-nya. Sini kita buka terminal, kita buat dulu untuk modulnya. Modul dengan nama user. Kemudian kita akan buat untuk controllernya. Di sini kita buat nest g controller untuk user. Nah, terakhir kita akan buat untuk service-nya. Di sini kita buat service. Oke, setelah semua user terbuat, nah pertama mungkin di sini kita lakukan dulu di dalam modulnya. Kita masuk ke user modul. Nah, di user modulnya di sini kita lakukan import untuk entity dari user yang kita buat kemarin. Nah, entity-nya itu kita simpan di out kemarin. Yang ini, entity dari user. Nah, berarti di sini kita lakukan import dulu. Import. Kemudian ORM modul. Yang mana di sini kita jalankan for fitur, dan dalam for fiturnya kita akan jalankan entity yaitu user yang ada di outnya. Nah, ini jangan lupa teman-teman import di sini. Ini jangan lupa kita koma. Nah, kemudian kita akan buat untuk bagian service-nya. Kita akan buat fitur di belakang layarnya dulu. Di sini. Nah, di sini kita akan buat constructor. Yang mana dalam constructor-nya kita akan buat sebuah repository. Sini kita jalankan dulu inject repository. Kemudian untuk inject repository-nya entity kita yang akan kita manipulasi database-nya itu apa atau table-nya itu apa. Nah, nama table-nya itu entity user dari out atau dari folder out-nya. Nah, kemudian kita lakukan private dan jalankan user repository. Titik 2, jalankan repository yaitu entity user kita. Nah, jadi di sini kita coba untuk memasukkan data dari repository entity kita masuk ke dalam properti bernama user repository yang nanti kita bisa gunakan. Nah, selanjutnya kita akan buat fungsi untuk mengambil semua data dalam database-nya. Kita gunakan find all user, dan jangan lupa kita asing. Nah, di asingnya di sini kita coba jalankan promise untuk outputnya nanti. Nah, outputnya itu berdasarkan entity dari user berupa array, karena nanti lebih dari satu untuk find all usernya ini. Nah, kemudian const user sama dengan await this, panggil user repository yang kita buat di atas. Kemudian find, ambil semua data yang ada dalam database. Nah, kemudian di sini masih ada error di dalam promise-nya karena kita belum return. Kita return nilai dari usernya yang outputnya itu berupa array object sesuai dengan entity usernya berupa objek, kemudian kita jalankan tampilannya berupa array. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk endpoint-nya di dalam controller. Kita masuk ke user controller. Nah, di user controller sendiri kita akan buat constructor-nya terlebih dahulu untuk pemanggilan dari service kita. Sini private, kemudian read only, cuman bisa dibaca, tidak bisa dimanipulasi. Kemudian user service, kita ambil nilainya dari user service. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat endpoint-nya dengan method get. Kemudian asing find all dengan output berupa promise user, untuk entity-nya berupa array, kemudian return-nya
Di sini kayaknya kita perlu import juga untuk get dari next comment. Returnnya kita akan panggil berdasarkan user service, yaitu find all user untuk fungsinya. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan coba proteksi untuk endpointnya ini, di mana endpointnya ini cuma bisa dibuat atau bisa diakses oleh user dengan role admin. Nah, berarti di sini kita panggil untuk use guard dari next command. Kemudian kita panggil untuk out guard kita yang ada di folder out. Kemudian kita panggil juga untuk role guard. Kemudian di sini untuk decorator roles-nya, yaitu cuma bisa diakses oleh role.admin. Nah, di sini lumayan banyak yang kita import, yaitu enumnya, decorator, kemudian untuk kedua guardnya ini, yaitu untuk out guard dan juga role guard, yaitu untuk proteksi dari tokennya dan juga untuk proteksi dari roles-nya, yaitu roles-nya hanya bisa diakses oleh role admin. Nah, di sini kita cek dulu apakah ada error atau tidak. Kita jalankan aplikasinya di terminal npm run dev. npm run star .2 dev. Kita tunggu proses aplikasinya jalan. Oke, di sini terdapat error, yaitu koneksi dari database-nya. Kita lupa untuk jalankan SAM-nya, Apache dan MySQL. Sudah aman. Nah, di sini masih ada error, yaitu untuk out guard kita, yang mana di out guard-nya ini dia tidak terima yang namanya JWT service kita, yang mana JWT service-nya itu terdapat di dalam folder out yang kita buat kemarin. Di sini di out bagian out modul, yaitu JWT modulnya ini. Kita harus lakukan ekspor. Sebenarnya ada cara yang jauh lebih aman dibanding kita lakukan ekspor dan impor. Kalau kita baca dalam dokumentasi yang ada di sini, kita bisa gunakan yang namanya yang ini, password, yaitu next password. Cuman di sini kita akan buat lebih simple saja. Kita akan lakukan ekspor dan impor dari JWT modulnya ini. Meskipun di sini dalam keamanan itu lumayan rentang sebenarnya, tapi kita coba saja pakai ekspor impor. Di sini kita koma ekspor, kemudian kita ekspor JWT modulnya, yang nanti di dalam user modul kita tinggal lakukan impor. Yang kita impor di sini yaitu JWT modul. Nah, ini kita cek di dalam terminal masih ada error atau tidak. Scroll ke bawah. Nah, ini sudah aman. Kita coba lakukan untuk masuk ke Postman, kita testing untuk usernya ini. Kita buka yang artikel, kita buat foldernya dulu. Folder untuk fitur user. Nah, kemudian kita akan buat request baru, add request. Nah, dengan method get, kemudian di sini endpointnya URL /user. Kita lakukan send tanpa memasukkan token. Nah, di sini bakal error 401, yaitu unauthorized. Nah, kalau kita login pakai user yang bukan role admin, contoh di sini kita login dengan user biasa, yaitu Reski, yang passwordnya Reski, kemudian garis penghubung 123. Nah, yang mana role dari tokennya ini, yaitu role-nya user biasa. Kalau kita cek di get user, nah ini role-nya cuma user biasa. Nah, kalau kita coba akses get all usernya ini pakai token dengan role user biasa, kita send. Nah, di sini bakal akses denied, yaitu dia tidak bisa mengakses endpoint tersebut. Nah, tapi kalau kita login pakai user dengan role admin, sini saya ambil admin@mail.com untuk email dan passwordnya. Nah, kita ambil tokennya, kita masukkan ke get all user.
kemudian send. Oke, di sini kita sudah dapat semua data real usernya, cuman passwordnya masih kelihatan. Ini kita akan atur di video yang akan datang untuk menghilangkan nilai dari passwordnya ini pada saat kita nge-find semua data dari usernya. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk ke grup Discord. Yang ada di pin komen, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.